Warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam dulu. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Resti Okfani, Husnia Waliatun, Afan Iriawan, Eka Latifatun, dan saya sendiri Anissa Firdah Humaira. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perencanaan pembelajaran, komponen penyusunan rencana pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi lebih lanjut, teman-teman sekalian kan sudah mengenal RPP karena di mata kuliah yang lain juga sudah ditugaskan untuk menyusun atau mencari bagaimana bentuk RPP itu seperti apa. Nah, di hari ini pada pembelajaran PAI ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana atau mengenal lebih lanjut bagaimana sih komponen-komponen dari RPP itu, bagaimana landasan hukum yang digunakan terkait dengan RPP itu seperti apa. Baik, untuk pertama ini tentang landasan hukum rencana pelaksanaan pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Husnia. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum RPP. Sebelumnya, sembari mengingat RPP itu apa sih? Rencana Pelaksana Pembelajaran atau RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dasar hukum penyusunan RPP Kurikulum 13 itu yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang standar proses. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2020 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lanjut, Mbak Nisa. Mbak Nisa lanjut. Ya Mbak, sebentar, nge-lag. Iya, Mbak. Mohon maaf, izin stop share dulu ya karena ini agak nge-lag. Hostnya pakai komputer juga? Iya Pak, maaf ada kendala. Ini saya lempar ke teman ya Pak untuk jadi co-host. Untuk jadi Siapa? Resti Pak. Resti. Resti, halo Resti. Ya, silahkan. Sudah saya jadikan co-host.
Husnia mana Husnia? Silakan lanjutkan. Baik. Apabila seorang guru itu akan mengawali tugas yaitu menyusun RPP, mereka itu harus memperhatikan apa yang diatur dalam setiap peraturan, baik itu undang-undangnya, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang terkait dengan tugas pendidikan. Adapun yang menjadi landasan hukum termasuk implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 2007 tentang standar sarana prasarana. Dan yang ke-10, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resti Okvani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu yang perlu persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur seperti pemilihan materi, metode, media, dan alat evakuasi. Nah, perencanaan pembelajaran ini adalah tahap pertama dalam pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, RPP dikembangkan dan mengacu pada silabus, kompetensi dasar, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Kemudian ada yang disebut dengan ciri-ciri khas pembelajaran pada abad 21, yaitu pertama, penguatan pendidikan karakter. Kedua, dari penguatan pendidikan karakter ini meliputi PPK, meliputi penguatan karakter, moderasi beragama atau keseimbangan dalam beragama, atau Islam wasatiyah, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, literasi dasar atau keluasan wawasan bacaan dan budaya, literasi media atau keluasan wawasan dalam penggunaan media, literasi perpustakaan, literasi teknologi, dan literasi visual. Yang ketiga, ada merangsang tumbuhnya 4C. 4C ini yaitu critical thinking atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kritis. Yang kedua, ada kolaboratif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Ada creativity atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kreatif, inovatif, atau munculnya ide-ide baru orisinil. Kemudian yang terakhir ada komunikatif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan pikiran dan ide-ide yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, high
order thinking skill atau yang disebut dengan keterampilan mengaitkan. Selanjutnya yang kelima, RPP mencakup salah satunya identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran, dan kelas semester. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, materi pembelajaran. Kelima, kegiatan pembelajaran. Keenam, penilaian. Dan ketujuh, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan untuk susunan RPP. Adapun prinsip yang pertama adalah bahwa RPP harus secara utuh memuat kompetensi atau kompetensi dasar, sikap spiritual atau KI1, kemudian KI4. Jadi RPP itu harus memuat 4 kompetensi inti, ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Ada sikap spiritualnya, kemudian ada sosialnya, ada pengetahuannya, dan ada keterampilannya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwa satu RPP itu dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Itu bisa dilaksanakan untuk 1-2 kali pertemuan atau lebih, tergantung kita membuatnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, teman-teman, ini juga perlu kita perhatikan ketika guru akan membuat RPP, maka salah satunya adalah memperhatikan prinsip ini, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbedaan peserta didik, karena tidak bisa dipungkiri di satu kelas yang terdiri dari beberapa siswa, pasti masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda, latar belakang yang berbeda-beda juga, sehingga perlu kita perhatikan juga kondisi dan situasi peserta didiknya. Kemudian prinsip yang keempat adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sesuai dengan perkembangan saat ini, maka guru juga harus bisa update, artinya dengan teknologi yang serba canggih, kemudian fasilitas yang semakin maju juga, maka guru harus betul-betul bisa memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada. Kemudian next. Kemudian prinsip yang kelima adalah berpusat kepada peserta didik. Nah, ini juga sesuai dengan amanah yang ada di kurikulum 2013 bahwa kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, maka di sini peran siswa lebih banyak dibandingkan dengan peran guru. Guru di sini hanya lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Jadi guru hanya memfasilitasi, kemudian yang dituntut untuk lebih aktif itu adalah siswa. Kemudian prinsip yang keenam adalah berbasis konteks. Nah, maksudnya adalah kontekstual. Jadi ada upaya untuk mengaitkan materi dengan kondisi yang ada. Nah, nantinya berarti konsep belajar yang dirancang adalah di mana guru bisa menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi berbasis kontekstual. Nah, prinsip yang ketujuh adalah berorientasi kekinian atau update sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jadi misalnya atau contohnya sekarang ini kan lagi pandemi. Jadi RPP yang disusun itu juga berbeda dengan RPP sebelumnya tentunya ketika pembelajaran masih dilaksanakan secara tatap muka. Jadi RPP-nya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah mengembangkan kemandirian belajar. Nah, ini juga harus kita perlu perhatikan, teman-teman.
Untuk prinsip yang ke-9 adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, dalam penyusunan RPP juga harus ada umpan balik atau feedback dari guru. Nah, jadi sebagai antisipasi mungkin nantinya ketika kita melakukan evaluasi pembelajaran ada siswa yang kurang gitu ya mendapat nilai yang bagus gitu, maka kita bisa menindaklanjutinya dengan mengadakan remedial, atau mungkin buat siswa yang nilainya sudah bagus juga kita bisa tindak lanjuti dengan mengadakan program pengayaan. Jadi di sini harus ada umpan balik atau tindak lanjut pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau prinsip yang ke-10 adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Resti bahwa RPP itu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, dan lain sebagainya. Jadi antar komponen itu harus ada keterkaitan atau keterpaduan, harus saling terkait. Kemudian untuk mengenainya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Baik, slide selanjutnya, Mbak. Oke. Setelah dijelaskan tadi sudah ada landasan hukum, kemudian bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran itu secara garis besar. Setelah itu ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa saja. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, yang pertama adalah identitas pokok, itu memuat tentang identitas satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikannya misalnya adalah madrasah atau sekolah menengah atas yang secara umum. Nah, kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema pelajaran yang akan disampaikan dalam satu pertemuan itu. Kemudian identitas selanjutnya adalah kelas atau kelas, kemudian semester berapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah alokasi waktu. Untuk alokasi waktu ini setiap jenjangnya berbeda, yaitu untuk alokasi waktu di jenjang SMA sederajat, SMA atau MA, SMK itu biasanya 1 jam pelajarannya adalah selama 45 menit. Kemudian 1 jam pelajaran untuk jenjang SMP sederajat itu adalah 40 menit, dan 1 jam pelajaran untuk jenjang SD atau MI itu adalah 35 menit. Nah, itu untuk 1 jam pelajarannya. Tapi dalam 1 kali tatap muka itu dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Nah, untuk maka dari itu dalam RPP biasanya dicantumkan yang dituliskan adalah 2 jam pelajaran. Ini misalnya untuk madrasah berarti karena tadi 1 jam pelajarannya adalah 45 menit, maka untuk alokasi waktu 2 jam pelajaran itu 90 menit karena 2 kali 45 menit. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Setelah identitas pokok dituliskan dalam RPP, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk mengetahui seperti apa kata kerja operasional itu nanti teman-teman sekalian, ini calon guru tuh harus memahami tentang taksonomi Bloom, karena taksonomi Bloom itu yang menjadi acuan untuk kata kerja operasional yang akan dituliskan sebagai tujuan pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran nantinya. Nah, kemudian lanjut ke kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini, kompetensi dasar itu merupakan turunan dari kompetensi inti. Ini kan jadi itu ada beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah,
yang menggunakan ada RPP yang menggunakan format adalah menggunakan ini, ada kompetensi intinya. Nanti boleh teman-teman lihat model format RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, kalau Mbak itu slide-nya dilanjut saja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kompetensi dasar itu kan penjelasannya adalah turunan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi inti kompetensi inti itu nanti dituliskan kalau untuk format yang lengkap itu kompetensi inti perlu dituliskan. Nah, kompetensi inti itu kan ada 4, K1, K2, K3, K4. Nah, masing-masingnya itu K1 itu adalah mencakup sikap spiritual, kemudian yang kedua adalah mencakup sikap sosial, yang kompetensi inti 3 itu adalah pengetahuan, dan yang 4 adalah keterampilan. Terus seperti apa maksudnya kompetensi inti itu dituliskan? Nah, kompetensi inti itu adanya kompetensi ini sampai K1, K2, K3, K4 itu sudah tercantum di dalam silabus atau nanti dalam pembuatan silabus. Kemarin kan juga kita sudah mempelajari tentang silabus. Nah, untuk menurunkan kompetensi inti itu sudah ada di, misalkan mau ambil di KMA seperti itu. Nah, itu seperti apa sih kompetensi inti itu? Nah, kompetensi itu tuh misalkan yang tadi yang pertama adalah sikap spiritual. Nah, spiritual itu misalnya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sosial. Sosial ini misalnya gini, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, tanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Jadi ini kompetensi inti tuh nggak ngarang sendiri gitu. Nah, yang kompetensi inti ketiga itu tadi adalah pengetahuan, mencakup aspek pengetahuan. Nah, itu misalnya seperti ini, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan. Nah, yang perlu kita highlight di situ adalah pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan menerapkan pengetahuan prosedural. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang kompetensi inti keempat itu adalah keterampilan tadi. Contohnya adalah deskripsinya seperti mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah secara mandiri maupun melalui sumber yang sama dalam sudut pandang atau teorinya, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, yang tadi saya jelaskan itu bisa teman-teman lihat di dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu adalah misalkan indikatornya seperti ini. Misalkan kan tadi udah merumuskan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu kan turunan dari kompetensi inti. Kemudian indikator pencapaiannya itu adalah setelah merumuskan kompetensi dasar. Jadi contohnya adalah misalkan misalkan seperti ini. Indikator pencapaiannya siswa mampu menjelaskan terkait dengan misalkan yang mau dibahas saat itu adalah akidah akhlak. Nah, nanti itu kata kerja operasional yang dapat dipakai adalah siswa dapat menjelaskan, atau siswa dapat menggambarkan, atau siswa dapat mempraktikkan. Seperti kalau misalkan di pelaksanaan pembelajarannya itu secara luring, kan berarti guru dapat mengamati siswa kan secara langsung. Nah, itu indikatornya dapat dicantumkan siswa dapat mempraktikkan. Tapi kalau misalkan dalam daring kan menyesuaikan pembelajaran saat itu saja gitu.
Kemudian, bagaimana cara penyusunan indikator? Nah, indikator itu disusun, yang pertama adalah diturunkan dari kompetensi dasar tadi. Nah, kemudian menggunakan kata kerja operasional. Selanjutnya, indikator itu tergantung pada kedalaman dan keluasan materi yang akan disampaikan atau dibawakan oleh guru. Kemudian indikator, satu indikator itu menggunakan satu kata kerja operasional dan disusun secara prosedural dari low order thinking skills sampai dengan high order thinking skills. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kemudian setelah indikator telah ditulis, itu masuk pada materi pembelajaran yang akan disampaikan pada saat satu kali pertemuan itu misalnya. Nah, materi pembelajaran itu memuat informasi pokok dan submateri atau materi esensial yang berkaitan dengan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang relevan. Nah, di dalam materi pembelajaran itu biasanya, dalam RPP itu biasanya dituliskannya enggak secara detail, tapi lebih ditulis ke butir-butir pokok yang akan disampaikan itu apa, kayak gitu. Jadi garis besar yang akan disampaikan. Nah, kelengkapan materi pembelajaran itu biasanya dirujuk dari buku teks pelajaran, kemudian buku panduan guru, atau yang lainnya yang relevan untuk dipelajari atau disampaikan pelajarannya pada saat satu kali pertemuan itu. Nah, kemudian setelah materi pembelajaran sudah dituliskan, lanjut ke metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu memuat informasi tentang metode yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mewujudkan kompetensi dasar. Nah, metode yang akan digunakan ini juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasarnya, serta situasi dan kondisi yang mungkin terjadi pada saat siswa belajar. Nah, cara yang digunakan untuk metode pembelajaran itu digunakan dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, misalnya metode yang digunakan kalau dulu itu kan masih menggunakan metode ceramah atau teacher center learning gitu kan. Tapi kan kita udah masuk ke kurikulum 2013 itu student centered learning kan. Jadi metodenya lebih beragam dan guru harus bisa menempatkan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya metode yang akan digunakan metode diskusi untuk memantik aktifnya siswa seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Setelah sudah menentukan metode pembelajaran apa yang akan digunakan, kemudian masuk ke penentuan media alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, ketiganya ini berbeda. Media atau alat itu merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Itu misalkan guru akan menggunakan papan tulis atau itu layar proyektor. Nah, kemudian untuk bahan ini merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk sumber belajarnya ini, itu merupakan rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk pembelajaran dapat berupa referensi buku ajar, buku panduan guru, buku siswa, kemudian narasumber yaitu berupa orang atau gurunya itu sendiri, lingkungan atau peristiwa yang telah terjadi itu juga dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Nah, setelah sudah menentukan media,
bahan dan sumber belajar apa yang akan digunakan atau sebagai rujukan pelajaran pada saat itu, kemudian guru harus merumuskan kegiatan pembelajaran itu dalam RPP. Kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, oke. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran ini memuat pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pembelajaran. Nah, tahapannya itu ada 3 itu. Kemudian, pada kegiatan pendahuluan, itu setidaknya minimal itu mencakup ada 3, yaitu pertama, membuka dengan salam, kemudian apersepsi atau teman-teman sudah tahu apersepsi itu apa, misalkan guru itu menanyakan atau memancing ingatan siswa kembali terhadap materi yang lalu, apakah masih diingat atau tidak, itu apersepsi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat itu. Nah, untuk kegiatan inti pun setidak-tidaknya minimal ada 3 yang harus dilaksanakan dalam kegiatan inti, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi eksplorasi itu guru perlu awalnya tuh guru harus cari tahu dulu siswa ini sudah tahu tentang materi ini yang akan disampaikan atau belum. Nah, kemudian ketika siswa menjawab misalkan ada yang sudah tahu atau belum, kemudian dielaborasi atau yaitu dengan diberikan contoh seperti itu untuk untuk mengelaborasi pemahaman siswa. Nah, kemudian yang terakhir dikonfirmasi, yaitu dengan cara guru menjelaskan atau dengan cara metode ceramah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini memuat penilaian, evaluasi, refleksi, dan doa. Tapi untuk penilaian sendiri nanti pun setelah kegiatan pembelajaran harus ada. Jadi pokok minimalnya itu adalah evaluasi, refleksi, dan doa. Evaluasi yaitu harus disampaikan oleh guru. Nah, refleksi itu adalah pemberian feedback oleh guru, kemudian terakhir disampaikan dengan doa. Lanjut, Mbak. Nah, terakhirnya adalah penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Penilaian. Nah, di sini teknik penilaian itu yang dituliskan di sini termasuk penilaian pengetahuan. Jadi penilaian itu kan ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau penilaian sikap itu dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan atau teknik penilaian yang relevan dengan untuk menilai sikap siswa itu seperti apa. Kemudian untuk pengetahuan caranya adalah tes lisan dan dinilai dari misalkan ketika siswa diminta untuk membuat tugas, produk, atau keterampilan yang lainnya yang mendukung, seperti itu. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan untuk menyusun indikator dan tujuan pembelajaran itu kan harus menggunakan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang digunakan itu mengacu kepada taksonomi Bloom. Nah, untuk taksonomi Bloom ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Ya, melanjutkan ya. Jadi kita mungkin flashback ke semester-semester belakang ya, di mana kita kan udah pernah belajar tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini kan adalah sebuah sistem tingkatan yang mengidentifikasi suatu keahlian dari seorang individu dari level bawah sampai level atas. Nah, taksonomi Bloom sendiri ini sering dimanfaatkan untuk menilai level kognitif, psikomotorik, dan afektif dari sebuah materi dan konsep dalam sebuah pembelajaran. Manfaat lain dari taksonomi Bloom ini adalah dipakai untuk parameter dari kesuksesan dalam hasil pembelajaran. Nah, terus mungkin kenapa sih harus pakai taksonomi Bloom ya? Jadi kita kembali ke puluhan tahun yang lalu, di mana
taksonomi Bloom ini kan diciptakan oleh Benjamin S. Bloom ya. Jadi dulu Benjamin S. Bloom ini melakukan penelitian gitu di kelasnya, di mana dia melakukan evaluasi terhadap siswa-siswanya dengan cara metode hafalan atau mengingat, mana sih hasil dari pembelajaran yang dilakukan dengan menghafal atau mengingat tersebut. Nah, pemaparan Benjamin S. Bloom ini mengatakan bahwa level terendah dari sebuah pembelajaran adalah ketika para siswa itu melakukan hafalan atau mengingat gitu ya. Jadi sedangkan di atasnya ada kemampuan berpikir yang lebih lagi daripada hanya sekedar menghafal atau mengingat. Nah, ini nih kenapa Benjamin S. Bloom ini melakukan ini, karena dia ini ingin menciptakan suatu konsep pembelajaran yang lebih efektif, di mana siswa bisa lebih berpikir, lebih high thinking gitu tadi ya yang disebutkan, bisa ada level-level ke atasnya daripada hanya sekedar hafalan atau mengingat. Nah, kemudian tujuan pendidikan yang ingin disampaikan Benjamin S. Bloom ini ada 3 seperti yang ada di layar teman-teman. Yang pertama ini adalah ranah kognitif ya. Ranah kognitif ini sikap yang memfokuskan pada faktor pengetahuan, konsep intelektual, pengertian, dan thinking skill, keterampilan berpikir. Nah, terus mungkin bertanya-tanya, di lingkungan sekolah ini, taksonomi Bloom ini yang tadi oleh Benjamin S. Bloom ini dilakukan penelitian, ini dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan evaluasi keefektifan dan kualitas dari pembelajaran. Nah, setiap elemen dari taksonomi Bloom ini memiliki berbagai kata kerja operasional, seperti yang di layar teman-teman ini, kata kerja operasional, edisi, revisi, teori, Bloom. Nah, KKO ini, kata kerja operasional ini, mendeskripsikan setiap bentuk untuk meraih tujuan pembelajaran. Nah, kata kerja ini teman-teman yang ada di layar teman-teman ini digunakan untuk menyusun RPP dan silabus bagi para guru ya. Nah, yang pertama ya ini ranah kognitif. Di situ bisa teman-teman lihat itu pokoknya ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, jadi dalam ranah kognitif ini yang pertama adalah mengingat ya. Pada level ini diterapkan tingkatan berpikir rendah dan gampang untuk diimplementasikan dalam suatu pembelajaran. Dalam prakteknya di kelas, siswa itu akan diberi sebuah materi pelajaran atau pengetahuan, lalu mereka ini hanya disuruh untuk mengingat gitu ya. Nah, kemudian ada yang C2 tuh memahami atau understanding. Pada tingkatan ini, Benjamin S. Bloom itu mengatakan siswa ini ditujukan untuk dapat menguasai dan memahami suatu konsep. Misalnya nih, bisa memahami, mengkategorikan atau merangkum, mencontohkan, menerangkan, dan menyimpulkan dari konsep yang telah diberikan. Nah, di level yang ketiga ya ini adalah menerapkan atau applying. Di level ini, siswa ini sudah bisa melaksanakan dan menerapkan dari sebuah pengetahuan yang tadi udah dihafal, tadi udah dipahami, dirangkum, dan lain-lain. Pokoknya, lalu di level ketiga ini ada mereka itu bisa menerapkan dalam kehidupan nyatanya. Nah, selanjutnya adalah menganalisis. Di tingkatan ini, siswa melakukan pengembangan apa yang telah dikuasai mengenai materi yang tadi udah dipelajari tadi ya, yang udah dihafal dan lain-lain. Selain itu, siswa itu juga bisa melaksanakan pemecahan suatu masalah dengan konsep yang tadi udah dipelajari tadi, dan memastikan bagian tersebut bisa saling terkait antar seluruh sistem gitu ya. Nah, yang terakhir, yang sebelum terakhir ini adalah evaluasi. Bagian ini siswa ini menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berlandaskan standar yang telah ditentukan. Jadi kan ada standar, misal untuk pemecahan soal gitu ya, siswa bisa memecahkannya. Nah, yang level 6 ini adalah creating atau menciptakan. Tahapan ini adalah tahapan paling tinggi ya teman-teman. Siswa ini bisa menciptakan, merencanakan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Dan level creating ini didapat setelah level-level sebelumnya, di mana dimulai dari mengingat tadi, memahami, pokoknya
level yang paling tinggi lah seorang siswa ini bisa menciptakan, merencanakan sesuatu hal yang baru dari konsep pengetahuan yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian mungkin bisa next. Nah, ini apa? Afektif ya. Nah, yang afektif ini menerima, merespon menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi menurut nilai, teman-teman. Jadi di level ini maksudnya level-level ya, level dari menerima, kemudian ada merespon, sampai ke karakterisasi menurut nilai. Nah, di level menerima ini, sikap seorang siswa itu bisa dilihat dan memperhatikan dari sebuah aktivitas atau objek. Penerimaan merupakan rasa atau sensibilitas siswa untuk bisa mendapatkan stimulus dari luar dirinya. Nah, ini nih sikap yang bisa diterapkan siswa untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru gitu ya. Nah, kemudian ada merespon atau tanggapan. Merespon ini sikap siswa untuk bisa bereaksi tentang apa yang telah diberikan oleh guru kepadanya saat pembelajaran di kelas. Guru ini memberikan pengetahuan atau apapun itu, dan sikap yang harus ada pada siswa ini merespon apa yang telah diberikan ya. Kemudian menghargai ini adalah penanaman sikap. Jadi penanaman sikap kepada siswa agar mereka bisa menilai atau memilih apa yang baik dan buruk baginya. Jadi setelah guru ini menyampaikan informasi, maka akan siswa ini harus ditanamkan sifat untuk menghargai ya. Kemudian mengorganisasi. Level pengorganisasian ini didorong, siswa ini didorong untuk ditanamkan bisa mengetahui skala prioritas, pengkategorian, dan klasifikasi. Maksudnya itu siswa diajarkan perbedaan, keterkaitan, hingga urutan dari sebuah entitas atau objek tertentu. Nah, terus ada karakterisasi menurut nilai. Ya, yang ini merupakan penggabungan dari apa yang telah dilaksanakan di atas. Level ini nih teman-teman, mengatur keterkaitan personal, sosial, dan perasaan. Nilai-nilai yang telah diberikan tadi digabungkan menjadi satu sehingga karakter siswa ini akan terbangun. Jadi nanti guru ini harus jeli untuk melihat salah satu potensi siswa yang bisa ditingkatkan berdasarkan nilai-nilai tadi yang ada menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan terakhir yang karakterisasi ya. Nah, terus bisa next. Ya, psikomotor ya. Ini level meniru, manipulasi. Pokoknya ini ada 1, 2, 3, 4 level. Yang pertama adalah level meniru ya. Bentar teman-teman. Ya, jadi level pertama adalah meniru, yaitu menafsirkan rangsangan yang ada atau stimulus yang diberikan terhadap kepekaan terhadap rangsangannya. Jadi sesuatu yang sudah diberikan oleh guru tadi bisa ditafsirkan oleh rangsangan siswa di afektif tadi. Nah, kemudian ada manipulasi atau memanipulasi ya, menyiapkan diri secara fisik. Jadi siswa ini bisa menerangkan kembali gitu bahasa sederhananya. Presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Jadi siswa ini ditujukan di hasil akhirnya ini bisa untuk dalam memahami suatu ini bisa tepat gitu ya. Bisa dia memahami suatu konsep ini seperti di kata-katanya kan ada menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, dan lain-lain. Jadi dia ini udah paham gitu, paham akan konsepnya. Nah, yang sebelum terakhir ada artikulasi, mengkaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan suatu pola. Artikulasi ini itu ya kata-katanya membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah naturalisasi,
Jadi ternyata tidak hanya di dunia sepak bola ya teman-teman, kan ada naturalisasi pemain timnas. Di RPP pun ada, yaitu di Larana ini, yaitu menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Nah, jadi konsep naturalisasi ini kan, jadi seorang siswa bisa menangkap ilmu yang diberikan oleh guru di kelas, lalu dia bisa menghasilkan suatu karya sendiri. Jadi bisa tadi yang saya jelaskan ini nih keriting ya, masuk ke keriting kayaknya. Jadi dia ini level tertinggi karena kata-katanya nih mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun dan lain-lain gitu ya. Menyelesaikan juga masuk. Nah, jadi teman-teman dalam menyusun RPP ini kan kita seringkali menuliskan ya di tujuan di kompetensi dasar atau kompetensi itu kan ada menjelaskan, menyesuaikan, mengidentifikasi, itu tuh semua adalah merupakan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini tadi dibagi ada 3, kognitif, psikomotorik, dan afektif gitu ya. Dan ini bisa teman-teman dapatkan di KMA ya, KMA Kemenak. Jadi KMA itu dapatnya dari ini juga. Pokoknya ini nih konsep paling dasar bagi penyusunan silabus RPP kompetensi dasar. Jadi yang dilihat teman-teman nih biar sederhananya nih kata-katanya nih yang menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, pokoknya dan lain-lain itu intinya tuh di situ. Masalah yang meniru, memanipulasi itu kan hanya sekedar itu tuh masuk ke dalam ke situ gitu. Cukup sekian ya dari teori taksonomi Bloom teman-teman. Lanjut ke moderator. Ya, baik. Jadi tadi semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah dijelaskan oleh kami dari kelompok 7 mengenai landasan hukum sampai dengan bagaimana sih komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, untuk selanjutnya ini diskusi saja ya teman-teman, barangkali dari